Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafar Krisfara Fatraya, nomor absen 35 dari kelas 10-6. Saya berdiri di sini akan membacakan teks biografi tokoh pahlawan nasional bernama Sayuti Melik. Sayuti Melik merupakan seseorang di balik naskah proklamasi kemerdekaan sebagai pengetiknya. Sayuti Melik lahir dengan nama Muhammad Ibnu Sayuti, tetapi sejak kecil hanya dikenal dengan Sayuti atau Yuti. Sedangkan nama Melik adalah nama samaran yang ia gunakan di Semarang pada tahun 1938 di majalah Pesat yang diterbitkan oleh Sayuti sendiri. Beliau meninggal pada 27 Februari 1989 di Jakarta pada usia 80 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata. Beliau lahir di Desa Kadilobo, Rejodani, Sleman, Jogja pada 25 November 1908. Ayahnya bernama Parto Prawiro yang lebih dikenal dengan panggilan Dulma ini, seorang pamong praja tingkat desa. Sedangkan ibunya bernama Sumila yang seorang pedagang kain di pasar. Sayuti memiliki istri bernama Surastri Karma Trimurti atau lebih dikenal dengan SK Trimurti, seseorang tokoh pers nasional. Ia mempunyai dua orang putra, yaitu Musafir Kurma Budiman dan Heru Baskoro. Sayuti memulai pendidikannya di sekolah Ongkoloro, setingkat SD di desa Surawolat sampai kelas 4 dan diteruskan sampai lulus mendapatkan ijazah di Jogja. Pada tahun 1920 sampai 1924, ia melanjutkan ke sekolah guru di Solo. Namun, beberapa bulan sebelum studinya selesai, ia ditangkap oleh polisi rahasia Belanda sehingga ia dikeluarkan dari sekolah. Saat itu, ia baru berusia 17 tahun dan penangkapan tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk belajar sendiri dengan semboyan belajar sambil berjuang. Sayuti kemudian mulai tertarik dengan dunia politik. Sesudah kemerdekaan RI, Sayuti sempat belajar di Universitas Indonesia pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik walau hanya sebentar. Pada tahun 1923, Sayuti mulai menulis di surat-surat kabar, di antaranya Islam Bergerak yang terbit di Solo, Sinar Hindia yang terbit di Jogja, dan Sinar Hindia yang terbit di Semarang. Melalui tulisannya tersebut, Sayuti berharap mampu mengaruhi pendapat masyarakat karena tulisannya berisi kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Salah satu momen paling penting dalam sejarah Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sayuti Melik memiliki peran yang sangat krusial dalam peristiwa ini. Ia adalah salah satu dari dua orang yang membantu Soekarno dan Muhammad Hatta dalam pengetikan naskah proklamasi tersebut. Ketikan Soekarno dan Hatta memerlukan seorang yang mahir dalam mengetik naskah. Mereka meminta bantuan Sayuti Melik. Sayuti Melik dengan cermat dan teliti mengetikkan teks proklamasi yang akan mengubah nasib bangsa Indonesia untuk selamanya. Saat proses pengetikan naskah, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata, yakni kata tempoh diganti menjadi tempo. Kata wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta pengubahan tulisan bulan dan hari. Perannya dalam momen bersejarah ini seringkali terlupakan, tetapi tanpa kontribusi Sayuti Melik, naskah proklamasi mungkin tidak akan tersusun dengan baik. Sayuti Melik salah satu pahlawan yang pantas mendapatkan penghargaan atas perannya dalam sejarah Indonesia. Ia bukan hanya seorang penulis sejarah yang cekatan, tetapi juga memiliki peran kunci dalam pengetikan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Melalui minatnya dalam dunia jurnalistik, Sayuti Melik menyebarkan semangat kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dan membantu dalam pembentukan pemikiran nasional. Selain itu, peran pentingnya dalam pengetikan naskah proklamasi adalah bukti kontribusinya tak ternilai dalam perjuangan bangsa ini. Sebagai penulis sejarah dan pahlawan yang tidak dikenal secara luas, ia contoh nyata dari seseorang individu yang berjuang dengan penuh semangat dan dedikasi untuk kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia. Sekian dari pembacaan teks biografi tersebut. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.